Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia bagian ketiga, teks cerita inspirasi. Kali ini kita akan belajar menelaah struktur bahasa dan isi teks cerita inspiratif. Kemudian kita akan belajar mengungkapkan kepedulian dan perasaan dalam bentuk cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur cerita dan aspek kebahasaan. Kita akan belajar menelaah cerita inspiratif. Kita bisa membandingkan seperti di buku paket. Contoh telaah teks cerita inspiratif. Bagian A, orientasi. Pada masa dahulu ada seorang anak laki-laki. Dia cerdas, berbakat, dan tampan. Sayangnya, dia sangat egoistis dan mudah marah. Tidak ada yang mau menjadi temannya. Sering dia marah-marah dan mengumbar kata-kata yang menyakitkan kepada orang-orang di sekitarnya. Itu bagian orientasi. Kemudian bagian B, perumitan peristiwa. Orang tua anak itu sangat cemas dengan temperamen anaknya. Mereka berpikir apa yang harus mereka lakukan. Suatu hari ayahnya mendapat suatu ide. Dia memanggil anaknya dan memberi palu dan sekantung paku kepada anaknya. Sang ayah berkata, "Setiap kamu mau marah, ambil paku dan tancapkan ke pagar tua dengan rumah kita sekeras mungkin." Itu contoh bagian perumitan peristiwa. Bagian C, komplikasi. Pagar kayu itu ternyata sangat keras. Palu yang digunakan cukup berat. Karena anak laki-laki itu begitu beringas, pada hari pertama saja dia sudah menancapkan 37 paku. Hari demi hari, minggu demi minggu, jumlah paku yang ditancapkan semakin lama semakin berkurang. Setelah beberapa waktu, anak itu mulai paham bahwa menahan amarah itu lebih mudah daripada menancapkan paku ke pagar. Suatu hari, anak itu tidak lagi memerlukan palu dan paku. Dia telah belajar menahan amarah dengan baik. Lalu dia datang ke ayahnya dan bercerita tentang keberhasilannya menahan amarah. Sekarang, setiap saat, jika mampu menahan amarah dalam sehari, cabut paku yang sudah tertancap di pagar. Kemudian di bagian D kita sebut resolusi. Sekian waktu berlalu, akhirnya sang anak bangga setelah semua paku tercabut hilang semuanya. Saat dia datang ke ayahnya dan menceritakan semuanya, dia menawarkan untuk merapikan dan merawat pagar. "Kamu sudah berhasil, Nak, tapi coba perhatikan lubang bekas paku itu. Pagar itu tak akan bisa menjadi seperti semula, sudah cacat." Kemudian kita lanjut ke bagian E, koda atau penutupnya. Hal yang sama terjadi saat kamu menyakiti orang dengan ucapanmu. Kata-kata meninggalkan bekas luka di hati, sama halnya lubang bekas paku di pagar. Ingat, kita harus memperlakukan setiap orang dengan sayang dan hormat. Sebab, meskipun telah memohon maaf dan dimaafkan, luka di hati tidak akan pernah hilang. Referensinya dari buku paket Bahasa Indonesia.
terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita akan belajar membuat rancangan cerita inspirasi. Pertama, bagian awal. Seseorang memiliki tantangan atau kesulitan yang ingin atau harus diatasi. Kedua, bagian tengah. Keputusan dan tindakan diambil sang tokoh untuk mencapai tujuan. Kesulitan demi kesulitan sering dihadapi dalam menggapai sukses. Ketiga, bagian akhir. Sukses diraih dan ada hasil positif sebagai akibat keputusan dan tindakan sang tokoh. Selanjutnya, kita belajar cara praktis menulis cerita inspiratif. 1. Menentukan tema, judul, dan amanat. Pilihlah tema menarik dan dapat menginspirasi pembaca. Tema menarik biasanya yang penuh kejutan dan jarang dimiliki orang lain. Judul yang menarik akan memengaruhi ketertarikan pembaca. Amanat juga harus dipertimbangkan karena tujuan dari cerita inspirasi adalah dapat menginspirasi maupun memengaruhi pembacanya dan memberikan efek positif. 2. Membuat kerangka cerita. Kerangka berguna agar tulisan sesuai rancangan awal dan tidak melebar. Selain itu, cerita akan fokus dan tidak terlupa urutannya. 3. Membuat permulaan paragraf yang menarik. Paragraf awal adalah pemancing pembaca menuju kalimat-kalimat berikutnya. Semakin membuat penasaran, maka akan menggiring pembaca. 4. Menggunakan bahasa ringan. Kekuatan bahasa yang ringan adalah mudah dipahami. Jika mudah dipahami, maka akan terjadi komunikasi yang efektif dan menyentuh pikiran pembaca. 5. Menulis dengan melibatkan emosi. Cerita yang melibatkan emosi akan membawa pembacanya seolah-olah merasakan apa yang telah dituliskan atau diceritakan penulisnya. Sisi positif dari isi cerita itulah yang menjadi poin penting dalam teks cerita inspirasi. 6. Menyajikan akhir cerita yang luar biasa. Akhir cerita yang luar biasa atau istimewa akan memberikan pengalaman tersendiri bagi pembacanya. Hal luar biasa akan membekas sehingga diharapkan memberikan inspirasi.